sesuai dengan yang disampaikan oleh teman-teman panitia terkait dengan arsitektur kecerdasan politik Islam. Jadi kecerdasan politik Islam itu Islamic Political Quotient ya. Jadi ini berawal dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan sebagai pijakan ya ketika kita bicara tentang kecerdasan politik ya. Di mana Rasul pernah bersabda malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Ini salah satu bentuk matan hadis yang pendek ya, tidak semuanya dikutipkan. Kalau di hadis yang lain nanti disebutkan man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Ya, barang siapa yang kemudian dia bangun pagi ya, dia tidak memikirkan ya urusan umat ya, maka dia bukanlah bagian dari umat itu. Ya, kalau di dalam matan hadis ini dikatakan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari golongan mereka. Inilah yang disebut dengan ihtimam atau kepedulian terhadap urusan-urusan kaum muslimin. Di antaranya adalah kalau kita buka surah Ar-Rum ya, di sana ada satu dialog ya, satu katakanlah diskusi di antara para sahabat ya pada saat itu ya dengan orang-orang kafir ya terkait dengan perang ya yang terjadi antara orang-orang Romawi ya yang ahlul kitab begitu ya dengan Persia begitu. Di situ Allah abadikan ya di dalam surah Ar-Rum ya khususnya di ayat-ayat awal ini ya di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya alif lam mim ghulibatir rum ya fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun ya fi bid'in sinina lillahi amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun bin nasrillah yamsuru may yasha wa huwal azizur rahim ya dan seterusnya. Ini masih cukup panjang. Jadi alif lam mim ya telah dikalahkan ya bangsa Romawi ya bangsa Rum tadi itu di negeri yang terdekat ya fi adnal ardi wahum ya mim ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi ya fi bid'in sinina ya. Jadi lillahi ya bagi Allah ya urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan itu ya orang-orang Romawi tadi maksudnya maka bergembiralah orang-orang yang beriman ya karena pertolongan dari Allah ya. Dia kemudian menolong siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi dari sini kita bisa melihat ya ini diskusi yang terjadi antara orang-orang kafir ya dengan para sahabat gitu, karena pada saat itu terjadi kalau dalam bahasa sekarang ya ada pertarungan antar adidaya. Kalau dulu Amerika dengan Uni Soviet misalnya begitu ya, kalau sekarang ya mungkin dengan berbagai nuansanya itu ada pertarungan antara Amerika misalnya dengan Cina misalnya begitu ya, meskipun Cina sendiri belum bisa dianggap sebagai sebuah negara adidaya begitu, tapi di sini kita bisa melihat pada saat itu Romawi dan Persia itu menjadi penentu ya arah dari dunia pada saat itu. Ya, kaum muslimin yang notabene itu jauh dari keduanya, baik di timur maupun di barat, itu tetap memperhatikan ya urusan-urusan yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, karena mereka lebih menjagokan begitu ya Romawi sebagai ahlul kitab ya pada waktu itu. Sementara orang-orang Romawi pada sisi yang lain Persia itu adalah orang-orang yang mereka menyembah api, artinya musyrik ya pada konteks itu. Ya, itu sejalan dengan apa yang ada di dalam keyakinan daripada orang-orang Quraisy ya pada saat itu. Maka ada poin penting ya kenapa kemudian kita mesti terlibat ya di dalam tanggung jawab ini, karena kemudian di tengah-tengah masyarakat itu ada kesalahan ya tentang makna politik. Ya, kemudian pada sisi yang lain umat Islam itu harus sadar politik. Jadi ada dua hal yang harus kemudian ibarat mata uang itu dua sisi dari satu mata uang begitu ya. Jadi ada kesalahan yang harus dibenahi, pada saat yang sama juga kemudian ada hal yang harus dimiliki oleh kaum muslimin begitu. Nah, ini buku ya saya tulis, insya Allah nanti saya kirimkan ya ke teman-teman ya, nanti melalui teman-teman panitia ya mungkin. Ini adalah bentuk daripada upaya untuk membangun kesadaran ya, melakukan satu upaya secara konstruktif ya untuk melakukan
peningkatan kesadaran politik. Ya, saya berikan judul yaitu adalah political quotient, ya, kecerdasan politik, meneladani politik para nabi. Jadi perilaku politik nabi ini sebenarnya adalah hal yang kadang-kadang tidak terungkap, ya. Seringkali kita maknai nabi itu hanya urusan-urusan yang sifatnya ajaran doktrin agama saja, yang sifatnya mungkin ritual begitu. Padahal sebenarnya tidak. Islam itu mengajarkan kita secara totalitas. Nah, apa 4 mitos atau 4 kesalahpahaman di dalam politik yang saya sebut sebagai 4 mitos politik? Itu adalah pertama, politik itu kotor. Ya, jadi makanya ada ungkapan jangan ikut-ikutan politik, biar kami aja yang ngurus nih. Kata yang ngomong begitu saja, ya, yang ada di situ. Nah, faktanya politik itu mulia, bersih. Kenapa? Karena berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan masyarakat, gitu. Kemudian yang kedua, politik itu ngeri, ya, karena sah itu dalam politik untuk menakut-nakuti, ya, melakukan kekerasan, gitu, ya, teror dan ini bisa kita lihat. Ya, padahal sesungguhnya politik itu asyik, ya, asyik itu dalam pengertian karena ini adalah cara untuk mendapatkan kepercayaan, ya, dari masyarakat secara damai. Jadi bukan dengan cara-cara yang sifatnya destruktif, gitu, ya, yang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah seolah-olah politik itu urusan orang tua saja. Jadi anak muda tidak usah ikut-ikutan lah, duduk manis saja begitu. Ya, mungkin kalau bahasa ini kuliah aja lah gitu. Padahal di antara kuliah itu ada tanggung jawab, ya. Jadi kuliah itu bukan satu-satunya kesempatan, ya, untuk kita membiarkan, ya, kondisi di sekeliling kita itu kemudian istilahnya jauh dari nilai-nilai Islam. Gitu. Faktanya politik itu kita. Gitu, ya, maksudnya kita apa? Semua orang, ya, apalagi kalau dia sudah balik, ya, semuanya termasuk anak-anak muda, justru dia harus menjadi subjek, ya, menjadi pelaku, menjadi aktor, ya. Jadi bukan pemain, bukan pengamat, ya, maaf. Ya, jadi harus menjadi pemain, menjadi aktor, gitu, ya, bukan semata-mata menjadi pengamat, gitu, ya. Dan yang keempat itu mitos politik yang harus dikikis itu adalah bahwa seolah-olah politik itu rebutan atau bagi-bagi kekuasaan. Ya, bagian saya mana, kan saya sudah dukung Anda, gitu, ya, kira-kira mana bagiannya, kenapa cuma sedikit, gitu kan, kira-kira mana komisaris, mana kemudian istilahnya jabatan A, jabatan B, dan seterusnya, gitu. Faktanya politik itu amanah, jadi tidak bisa kemudian tidak, ya, harus dijalankan dengan adil, ya. Jadi Anda bisa lihat salah satu contoh terakhir ini, ya, untuk yang kasus keempat ini atau mitos keempat ini, ada seorang buzzer yang kemudian diangkat menjadi komisaris, ya, di satu BUMN, ya, PT Pelni, ya. Kemudian belakangan kita tahu dia penyembah galon, ya. Ya, Anda mungkin tahu penyembah galon, ya. Terus kemudian ternyata dia bikin keributan, ya, awal Ramadan kemarin itu dengan membatalkan kegiatan ceramah keagamaan di BUMN itu dengan alasan radikalisme. Padahal justru dialah yang kalau dalam bahasa anak muda mungkin norak, gitu, ya. Jadi gitu, ya, buzzer jadi komisaris tidak ngerti apa-apa, ngertinya cuman radikul kayak gitu kan. Jadi itu yang bisa menjadi gambaran, ya, karena dia merasa udah punya kekuasaan, ya, karena dia sebelumnya sudah mendukung, ya, die hard, gitu, ya, kalau ininya dari salah satu calon begitu. Nah, maka umat Islam yang kedua itu harus cerdas, ya. Maka kecerdasan politik atau political quotient atau political intelligence, ya, atau kemudian az-zakiyyu as-siyasi itu adalah kemampuan berpikir, ya, bersikap, ya, dan bertindak, ya, dalam mengatur urusan masyarakat di dalam, ya, dan di luar negeri dengan aturan tertentu. Jadi kecerdasan politik itu adalah kalau dalam konteks ini, kalau dalam konteks Islam maksudnya itu adalah kemampuan berpikir, bersikap, bertindak dalam mengatur urusan masyarakat di dalam dan di luar negeri dengan hukum Islam. Begitu. Jadi bukan semata-mata kritis, gitu. Kadang-kadang banyak orang, kamu kalau berpikir harus kritis. Ya, kritis itu ada dua. Kritis yang berbasiskan kepada Islam dan kritis yang sekedar untuk kritisisme itu saja, tanpa ada solusi yang sifatnya komprehensif begitu. Nah, maka kalau kita coba gali dulu dari sisi ini, kita akan masuk bahwa berpikir politik itu memang bukan level berpikir yang mudah begitu. Makanya dia harus dipelajari, harus dibiasakan. Apa itu berpikir, ya? Kalau kita lihat dari definisi, maka yang dimaksud dengan berpikir itu adalah memindahkan gambaran fakta ke otak melalui panca indera, ya, dengan informasi sebelumnya, ya, ditafsirkan fakta itu. Jadi ada 4 faktor di situ. Ada fakta, ya, ada informasi, ya, ini yang 2 faktor yang utama.
ya, kemudian ada otak dan ada indera. Selama otak dan inderanya itu kemudian dalam keadaan sehat, maka insya Allah proses berpikir ini akan bisa dilakukan. Ya, tinggal bagaimana mengupdate fakta dan juga mengupdate informasi yang ada di dalam benak kita. Nah, kalau kita kategorikan, berpikir itu setidaknya ada 4 ya. Ini yang nanti akan membedakan karakter berpikir yang satu dengan yang lain. Yang pertama itu berpikir sastra, yang kedua berpikir hukum, yang ketiga itu berpikir tentang pemikiran, dan yang keempat itu berpikir politik. Ini